Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok IoT dan ML. Perkenalkan, nama saya Mas Muluk. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkiananda. Perkenalkan, nama saya Islam Alidar Islam. Perkenalkan, saya Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Irsyad. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Dan juga Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Nadi. Fauzan. Dalam mengumpulkan dataset, saya mensimulasikan alat melewati workbook. Terus hasil dari workbook akan tersimpan di file base dan akan saya ubah menjadi CSV melalui program untuk keperluan mesin learning. Untuk hardware-nya sendiri kita menggunakan microcontroller ESP8266, sensor soil hydro, sensor vibration, dan juga sensor MPU 6050. Untuk pin-pin dari sensor tersebut, yang pertama ada sensor soil hydro, yaitu tersambung ke pin A0. Untuk sensor vibration terhubung ke pin D0, dan juga sensor MPU 6050 terhubung ke pin SCL dan juga SDA. Di sini saya akan menjelaskan model machine learning dari sistem deteksi longsor. Nah, setelah dataset untuk train dikumpulkan, data tersebut akan dilakukan proses pembersihan untuk menangani data duplikat atau data yang diformat dengan tidak benar untuk menghindari kesalahan atau bias pada model machine learning nantinya. Setelah data dibersihkan, kita akan melakukan matriks korelasi untuk melihat pola atau nilai korelasi dari kelima fitur yang ada. Bisa dilihat, semua fitur setidaknya memiliki nilai di atas 0,5 sehingga kami memutuskan untuk menggunakan ke semua fitur untuk model machine learning. Nah, di sini selanjutnya kita akan memisahkan fitur dan target untuk melakukan split data menjadi train dan test. Nah, selanjutnya proses clustering dengan algoritma K-means akan dilakukan. Tujuannya untuk melabeli dataset. Nah, karena dataset kami itu belum punya label di trainnya gitu. Nah, jadi 5 fitur itu akan nambah satu. Namanya itu cluster, menjadi isinya itu 1 atau 0. 1 itu terdeteksi dan 0 tidak terdeteksi. Keenam fitur dari proses clustering K-means akan diinisiasi oleh model algoritma SGBOS yang dipilih karena tentunya memiliki akurasi model tertinggi dibandingkan beberapa algoritma yang telah kami coba. Untuk selanjutnya, model tersebutlah yang akan dikoneksikan dengan hardware IoT. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin penting yang kami gunakan dalam membangun antarmuka web ini. Yang pertama, dari kode yang kita buat, kita mengintegrasikan Flash Python untuk membuat aplikasi ini. Dan juga untuk protokol yang kita gunakan adalah protokol MQTT, di mana menggunakan broker HiveMQ. Nah, di sini ini kita bisa mengintegrasikan data sensor yaitu gyro, kelembaban tanah, dan juga vibration yang dapat diterima dari broker HiveMQ kemudian ditampilkan dalam web kita. Nah, di sini itu masih lokal. Selanjutnya kita akan menggunakan ngrok agar bisa server Flash lokal ini kita gunakan dan diakses secara publik gitu ya, melalui URL yang kita dapat di ngrok ini. Tanah longsor merupakan bencana alam yang disebabkan oleh terjadinya pergeseran batu dan tanah yang menyebabkan ketidakseimbangan pada struktur tanah. Biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, gempa bumi, serta gunung meletus. Oleh karena itu, kami melakukan sebuah penelitian untuk mendeteksi penyebab terjadinya tanah longsor. Walaupun sudah ada penelitian terkait alat pendeteksi gempa, namun alat ini masih memiliki kekurangan di mana masih belum bisa memprediksi bencana longsor secara real time. Maka dari itu, kami merancang sebuah sistem monitoring dan deteksi tanah longsor secara real time untuk mengatasi kekurangan tersebut. Agar informasi yang diberikan oleh alat pendeteksi tersebut akan diberikan langsung melalui WhatsApp sang pengguna.
Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tempat terjadi longsor, infrastruktur pemerintahan yang kurang memadai, hingga kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap warga sekitar merupakan alasan utama kami dalam merancang sistem ini.